Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Anita. Hari ini saya akan membahas tentang kehamilan pada trimester 1. Nah, ibu-ibu banyak sekali ya ibu-ibu yang mengira pada trimester awal ini atau trimester pertama ini aman. Namun, justru disinilah resiko keguguran paling tinggi ya. Nah, sekarang udah tahu belum nih cara untuk menjaga janin tercinta kita? Oke. Nah, Bu Bidan mau ngebahas nih sedikit tentang apa yang terjadi di trimester 1 atau di trimester awal kehamilan. Nah, trimester kehamilan ini mulai dari 0 sampai dengan 12 minggu. Nah, apa saja sih proses penting yang terjadi di trimester awal ini? Satu yaitu pembuahan. Terus ada penempelan embrio di rahim, pembentukan organ vital seperti otak, jantung, tulang belakang. Nah, itu dibentuk pada trimester 1 atau trimester awal ya. Nah, di trimester ini janin sedang dibentuk, jadi sangat sensitif terhadap gangguan. Selain itu, ada beberapa keluhan yang normal nih yang terjadi di trimester 1. Pertama itu mual dan muntah. Biasanya itu hanya terjadi morning sickness ya, jadi hanya pagi hari aja normalnya. Lemes dan mudah lelah. Kebanyakan ibu-ibu itu suka pengennya tidur terus. Nah, memang seperti itu normalnya ibu hamil. Ada nyeri di bagian payudara. Nah, payudaranya ngerasa kayak kenceng gitu ya Bu ya. Terus kadang juga ada yang sampai sakit, bukan sakit sih, ada ngerasa nyeri sedikit pada pembuang air kecil. Kayak genggerihen ya, ada yang kasus seperti itu. Terus perubahan emosi, biasanya pagi hari bahagia. Nah, sore harinya udah uring-uringan. Nah, itu udah perubahan emosi yang kadang memang biasa terjadi pada ibu hamil. Karena pada trimester awal ini hormonnya masih belum stabil ya. Terus ini normal ya Bu-ibu ya, karena di sini ada perubahan hormon ya, terutama itu hormon HCG. Nah, terus apa sih tanda bahayanya di trimester 1 yang harus kita waspadai? Nih, bagian ini penting banget ya, supaya kita bisa mengantisipasi. Nah, pertama itu pendarahan pada jalan lahir. Kita garis bawahi ya, pendarahan pada jalan lahir itu ada yang memang pendarahan aktif, ada juga yang implantasi plasenta. Cuman beda sifatnya Bu. Kalau implantasi plasenta dia darahnya sedikit biasanya yang ngeplek-ngeplek ringan. Tapi kalau misalkan pendarahan di jalan lahir yang sifatnya seperti keguguran, itu biasanya disertai kram pada perut dan sakit pada bagian pinggang belakang ya Bu ya. Jadi ini ada nyeri perut hebat lah intinya, itu di bagian perut bawah. Nah, terus apa lagi? Mual muntah yang berlebihan. Ini biasanya kita sebut sebagai hiperemesis gravidarum ya. Yang dia sudah sampai dehidrasi, dia udah sampai lemes, dia udah sampai muntahnya juga udah kuning. Nah, ini udah harus diwaspadai, Bu. Terus apa lagi? Demam tinggi. Nah, demam tinggi itu biasanya ada istilahnya kemungkinan infeksi ya. Nah, di sini kalau kita muncul tanda-tanda tersebut, jangan tunggu-tunggu, Bu. Langsung periksa ke tenaga kesehatan. Karena disitulah harus ada pertolongan. Contoh, kalau ibunya memang sudah dehidrasi berat, berarti harus ada penambahan cairan kan. Terus harus ada beberapa obat yang dimasukkan. Misalkan kalau yang muntah-muntah ya, pendarahan pendarahan pada jalan lahir juga sama. Kalau sifatnya aktif ya berarti dia keguguran. Kalau sifatnya ada yang mencurigakan tetap tanya ya Bu ya. Jangan sampai kita mengawang-awang sendiri, yang ngawang tuh apa ya bahasa Indonesianya, menduga-duga sendiri ya, gitu. Nah, terus yang lainnya itu nutrisi. Apa sih nutrisi yang penting pada trimester 1? Yang pertama itu asam folat. Nah, asam folat ini fungsinya apa, Bu? Fungsinya adalah mencegah kecacatan pada janin. Yang kedua adalah zat besi. Nah, zat besi ini fungsinya mencegah anemia. Sementara
B6 sendiri ini dapat membantu mengurangi mual pada saat trimester awal. Nah, sekarang kita alih nih ke contoh sayurannya. Misalkan sayuran hijau, telur, buah-buahan, kacang-kacangan. Nah, itu sudah masuk ke dalam 3 kategori nutrisi yang dibutuhkan. Nah, terus apa lagi? Intinya pada trimester 1 itu bukan soal makan banyak, tetapi makanan yang tepat. Kenapa? Karena nutrisi kita adalah sumber untuk si janin. Apalagi nih? Nah, terus hal yang harus dihindari, ya kan itu biasanya. Seperti obat sembarangan tanpa konsultasi ya Bu ya. Karena pada ibu hamil itu ada yang namanya kategori obat. Dari mulai kategori A, B, C, D ya. Kayak abjad aja ya, A, B, C, D. Itu ada kategorinya Bu, di mana ada kelas yang aman, ada kelas yang beresiko, dan ada yang beresiko tetapi belum terbukti secara ilmiah. Apalagi nih, terus ngerokok, jelas ya, ngerokok itu ada nikotinnya. Terus apalagi? Asap rokoknya, iya pasti ya. Alkohol, pasti, kafein berlebihan, kopi ya, kopi, sebenarnya kopi itu saya kurang tahu ya kenapa kopi dilarang, tapi memang ada kafeinnya di situ. Yang jelas kafein yang sifatnya berlebihan. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya. Terus apa lagi? Nah, ini nih, stres berat. Jadi buat ibu hamil di trimester awal, tolong hindari kata stres ya, karena itu sangat berpengaruh buat janin kita. Terus apa lagi? Pentingnya periksa kepada kehamilan di usia dini ya. Maksudnya gini, pertama kita harus segera periksa setelah haid. Maksudnya setelah haid itu, aduh ini haid aku telat nih. Oh, berarti ada indikasi kehamilan. Nah, di sini yang kenapa harus semakin cepat pemeriksaan itu semakin baik, karena di trimester 1 itu ada screening untuk beberapa kasus yang nggak normal. Contoh, ada abortus, ada BO, blood ovum, ada hamil anggur, ada KET. Nah, itulah yang harus kita deteksi di dini. Selain itu juga apa? Kenapa harus penting banget di usia segera ke tenaga kesehatan? Selain itu juga untuk menentukan usia kehamilan. Fungsinya apa? Ya yang tadi kita bisa melihat tumbuh kembang bayi atau memprediksi keperluan si janin setiap trimesternya. Nah, ada juga kita buat tips untuk menjaga kehamilan di trimester 1. Pertama, nih istirahat yang cukup. Kedua, makan sedikit tapi sering. Terus minum air putih dan hindari aktivitas berat serta kelola stres. Terus apalagi Bu Bidan? Intinya pada trimester 1 ini ibu hamil harus happy, harus bahagia agar janinnya juga bahagia. Tumbuh kembang janin baik, ibu sehat, bayi sehat. Trimester pertama adalah pondasi ya, pondasi dari seluruh kehamilan. Jaga dengan baik dari awal karena kesehatan janin dimulai dari sini. Dari sini di trimester 1 ini. Pembentukan otak, pembentukan jantung dan organ-organ vital adanya di trimester 1. Benar? Iya. Apalagi? Nanti kita akan bahas lanjutan ke trimester 2 untuk sesi materi di trimester 1 dan tanda bahaya di trimester 1 serta kebutuhan di trimester 1 kita akhiri sampai sini dulu ya. Untuk video selanjutnya saya akan bahas untuk mengenali trimester 2, pentingnya trimester 2, kebutuhan trimester 2, tanda bahaya dan trimester 2. Oke, sampai jumpa di sesi materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.